Kalau pilihannya PSBB, tanggung. Sekalian saja lockdown di rumah. Lebih baik kita mengambil langkah radikal yang pasti ketimbang mengambil langkah setengah hati. Nyawa manusia tak akan kembali kalau dia mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Refli, apa kabar? Baik ya. Dengan apa? Macan idealis ini ya? Macan idealis. Kalau idealis memang macan. Saya punya channel baru sekarang nih, Bang. Iya, saya punya channel baru. Namanya Refli Harun. Refli Harun. REFLY. Pakai Y ya, Y ya. Oh. Harunnya biasa. Apa yang bikin abang jadi pengen ikut-ikutan YouTube juga sekarang, Bang? Nah itu ada dua alasan ya. Alasan yang idealis dan alasan yang realis. Kalau alasan idealis itu begini. Kita tahu sekarang orang kan tidak cukup dengan tulisan saja. Kadang-kadang butuh audio visual. Nah tidak setiap saat pendapat kita kadang-kadang ditampung di media-media mainstream ya. Media-media katakanlah televisi. Kalau pemikiran kita tidak cocok, di-ban kita. Nah, ya kan? Karena itu dengan YouTube kita bisa menciptakan media audio visual sendiri. Jadi kita bisa mengemukakan apa yang kita ingin kemukakan tanpa harus misalnya dalam tanda kutip berkompromi dengan media misalnya kan. Nah, ini menurut saya bagus ya. Alasan berikutnya yang realistis ya, karena ini COVID-19 kita stay at home, di rumah aja, daripada nggak ada kegiatan ya, ini kan kegiatan yang bermanfaat untuk apa? Mengurangi rasa stres ya kan, killing time juga. Dan selama COVID sejak tanggal 22 Maret, saya sudah menghasilkan 13 video, lumayan kan? 3 minggu sudah di atas 10.000. Iya. Oke. Teman-teman semua di sini penonton Macan Idealis. Buat kalian yang pengen ikutin, pengen pengen mendalami apa isi kepalanya Bang Refli Harun, nah lo subscribe, lo kunjungin deh ke channel beliau ini, Refli Harun channel. Lo cari aja di tadi gue cari gampang kok, muncul langsung nomor 1 gitu. Nah Bang, ya gimana? Iya Bang. Ya. Jadi kan kemarin pemerintah baru aja mengeluarkan kebijakan PSBB Bang ya. Yang sebelumnya katanya ada juga yang kita dengar itu mengenai karantina wilayah, karantina macam-macam lah gitu loh Bang. Iya. Nah, pandangan Abang dari sisi hukum, ini kan kalau kita mau bicara hukum kan penggawa hukum ya, namanya Refli Harun. Iya, insya Allah. Ya. Nah, menurut Abang bagaimana tanggapan Abang mengenai PSBB ini sekarang Bang? Iya, kita tahu bahwa PSBB itu adalah salah satu pilihan ya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan ya. Dan pilihan lain sebenarnya ada karantina wilayah, karantina rumah sakit, kemudian lockdown perbatasan kan begitu. Memilih PSBB ini tentu didahului dengan kondisi pernyataan darurat. Nah, kalau dari sisi hukum tata negara, kalau sudah dinyatakan darurat, entah itu darurat sipil, darurat militer, darurat perang, darurat bencana, darurat kesehatan masyarakat. Sekarang ini kan darurat kesehatan masyarakat, maka semua energi harusnya diarahkan ke sana, ya. Ini kan sudah declare oleh Presiden Jokowi bahwa ini adalah kondisi darurat kesehatan masyarakat. Nah, harusnya semua energi, tenaga, ya, logistik diarahkan ke sana untuk memerangi COVID-19. Dan kemudian ya masyarakat dijamin ada pemulihan. Dan biasanya dalam kondisi darurat seperti itu, hukum-hukum yang ordinary bisa di-bypass ya. Tetapi jangan lupa, bukan berarti kemudian bisa menggunakan uang negara seenaknya. Sesuai dengan tujuannya. Ya, tujuannya adalah untuk memulihkan atau mengembalikan kesehatan masyarakat. Jadi kalau ada PP kemarin ya, ada Perpu ya, Perpu nomor 1 2020 yang seolah impunity ya, impunitas bagi pejabat-pejabat yang menggunakan keuangan negara dalam konteks COVID-19, dan seolah-olah mereka dalam konteks Perpu bahkan dikatakan, dan mereka tidak bisa dituntut secara pidana dan perdata, ya menurut saya itu berlebihan. Kalau mereka berniat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya tentu tidak bisa dituntut. Tapi kalau korupsi ya tetap saja dituntut. Dalam kondisi apapun korupsi tidak bisa dibenarkan gitu.
Tapi apa bisa pemerintah mengeluarkan perpu untuk tidak bisa ditutup itu, Bang? Secara hukum seperti apa, Bang? Iya, jadi perpunya sudah ada. Jadi Perpu nomor 1 tahun 2020 ya. Nanti ditulis saja untuk sobat Refli Harun dan sobat apa istilahnya macan idealis ya. Itu nanti perpunya itu panjang. Intinya perpu tentang sistem keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti di dalam perpu itu ada pasal 27. Pasal 27 itulah yang kemudian seolah-olah memberikan jaminan bahwa pejabat ya, penguasa yang menggunakan keuangan negara dalam konteks perpu ini bisa lepas dari tuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata. Padahal sesungguhnya ya bisa lepas kalau berniat baik dan kemudian ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau berniat tidak baik, korupsi malah hukuman mati kalau dana bencana. Ya, menurut undang-undang korupsi kita bukan impunity, bukan tanpa hukuman, malah ancamannya hukuman mati begitu. Iya. Terus gini, Bang, ini kan tadi kan di isi perpu itu kan termasuk salah satunya kalau misalnya berarti presiden itu nggak bisa di-impeach lagi. Kalau kita bicara impeachment lain lagi tuh jurusannya. Kalau kita bicara impeachment itu kan impeachment itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya kan. Pasal 7B ya. Itu kalau presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara ya, berupa suap, tindak pidana korupsi ya kan, atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden itu syaratnya cuma 3 saja menurut konstitusi, yaitu 1, warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara lain karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, tidak pernah mengkhianati negara sama seperti tadi. Yang ketiga, mampu secara jasmani dan rohani. Nah, itu dulu ingat nggak? Tahun 2004 mantan presiden almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur kan gagal menjadi calon presiden berpasangan dengan Marwah Daud Ibrahim tuh tahun 2004 dalam pemilihan presiden langsung pertama karena dianggap dia tidak memenuhi syarat konstitusional yaitu mampu secara jasmani dan rohani begitu. Dampak ekonomi kan pasti berdampak Bang ya dari sisi ekonomi mengenai wabah ini, pandemik ini. Nah, seandainya itu ada sisi ekonomi yang terkorbankan, rakyat pun merasa saat ini kan bicara social distancing atau PSBB itu kalau saya melihatnya seperti kayak pemerintah malu-malu kucing. Dalam hal menerapkan suatu kebijakan di saat pemerintah membuat suatu punishment tapi tidak memberikan reward kepada warga negaranya. Nah, kalau tanggapan Abang mengenai hal itu gimana Bang kira-kira? Ya itu bukan malu-malu kucing itu takut dengan macan idealis. Kenapa? Karena memang kalau pilihannya bukan PSBB ya, pilihannya misalnya karantina wilayah, atau karantina rumah sakit, atau karantina rumah ya, bahkan karantina rumah misalnya. Nah kalau pilihan karantina itu diambil, maka pemerintah harus memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang dikarantina. Coba bayangkan kalau misalnya yang dikarantina DKI ya, jadi berarti kan penduduk DKI kan mungkin staying at home saja, agar dia nggak kemana-mana, keliaran ya, pergi kemana-mana, maka bahan pokok, kebutuhan pokoknya kan dipasok oleh petugas-petugas yang sudah clean, kan begitu. Ini yang kemudian membedakan dengan PSBB. Kalau PSBB tidak ada kewajiban seperti itu. PSBB itu hanya memberikan kewenangan pada pemerintah, pertama, untuk meliburkan sekolah dan pekerjaan, kan begitu. Lalu kemudian untuk membatasi kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mengumpulkan massa. Tapi pergerakan manusia keluar dan masuk rumah, keluar dan masuk wilayah itu tidak dilarang sama sekali. Hanya ya dihimbau untuk jarak. Tapi kan kemarin kan Presiden sendiri malah mencontohkan yang tidak baik ya menurut saya dengan membagi sembako di jalan yang membuat social distancing atau physical distancing itu nggak terlihat jadinya karena orang bergerombol ya. Nah, berarti kalau
yang setahu saya nih Bang, kalau kita mau di karantina, kalau undang-undang karantina itu Kekarantinaan kesehatan ya, masyarakat. karantina wilayah Bang ya. Undang-undangnya kekarantinaan kesehatan masyarakat. Salah satu pilihannya adalah karantina wilayah. Ya. Oke, karantina itu seandainya kita misalnya di karantina, betul-betul sampai karantina rumah, otomatis pemerintah punya kewajiban untuk menanggung segala macam kebutuhan dasar pokoknya. Iya. Sampai ke kebutuhan ternak ya Bang ya? Iya. Dan berarti ikan-ikan koi itu berarti ntar dikasih makan sama pemerintah dong Bang? Iya. Ayam, buah, Iya, jadi apa namanya, sapi kita ada, sapi kita pelihara. ya kan begini. Kita kan tidak hanya juga peri kemanusiaan juga, tapi peri kehewanan juga ya kan. Kan misalnya gini, kita kan harus jujur juga. Katakanlah misalnya di lockdown rumah selama 14 hari ke depan. Nah, kita melihara ikan koi kan. Ya kalau makanannya masih terpenuhi ya janganlah minta sama pemerintah ya kan. Tapi kalau makanannya tidak terpenuhi, ya bilang saya ada ikan koi. Nah, mungkin dipesan sama petugas, bisa nggak disediakan makanannya. Tetapi mungkin yang paling baik adalah mereka yang mampu ya berpartisipasi, membantu ya kan. Kalau kita mau memerangi COVID-19 ini, ya sudahlah kita lockdown di rumah, tidak kemana-mana, kita tes selama 14 hari ke depan, lalu kemudian pemerintah menunaikan kewajibannya untuk memenuhi bahan pokok, tetapi bagi yang mampu, bahan pokok yang disediakan yang sudah clear tentunya ya, yang sudah clean, maka dia membayar dengan harga yang wajar, dengan harga pasar, kan begitu, agar beban pemerintah terkurangi. Tapi sekali lagi yang ingin saya imbau adalah ketika negara dinyatakan darurat, dan darurat kesehatan masyarakat, harusnya ya energi ke sana semuanya, termasuk anggaran-anggaran. Saya misalnya mendengar anggota DPR masih melakukan rapat untuk pembahasan RUU. Ngapain sekarang ini? RUU Cipta Lapangan Kerja ya. Kadang-kadang dibilang RUU Cilaka ya, Cipta Lapangan Kerja. Ngapain kita kemudian ngotot untuk menyelesaikan RUU itu? Karena apa? Karena kondisi mungkin setelah COVID-19 ini akan berubah sekali. Investasi mungkin tidak seperti yang dibayangkan lagi, penurunan akan. Karena itu menurut saya akan ada adjustment yang luar biasa pasca COVID-19. Karena itulah menurut saya konsentrasi pemerintah harusnya diarahkan saja kepada memerangi, menghabisi COVID-19 ini. Ini yang paling penting menurut saya dibandingkan apapun. Termasuk juga misalnya ya soal misalnya katakanlah misalnya masih ada rencana-rencana untuk mengeluarkan anggaran dalam rangka persiapan pemindahan ibu kota misal ya. Ya menurut saya itu pun harus ditunda juga. Pembahasan rancangan undang-undang harus ditunda juga ya. Kunjungan-kunjungan kedinasan-kedinasan yang menurut saya sekarang tidak penting dilakukan lagi juga harus ditunda. Bahkan bila perlu gaji pejabat-pejabat publik juga dipotong juga gitu ya. Nah ini kalau saya perhatikan dari video-video abang nih di channel abang nih ya. Iya. Ini judul abang agak menyeramkan juga nih bang Dai. Misalnya PSBB, nyawa warga negara belum jadi prioritas. Apa maksud abang ini bang? Itu sebenarnya memang kritik yang nggak keras. Kita tahu lah ya, semakin kita mengkritik, makin banyak orang lain mengkritik kita. Biasa kan. Tetapi yang ingin saya katakan adalah kalau pilihannya PSBB tanggung, ya kan? Sekalian saja lockdown di rumah. Kalau kita memang mau betul-betul mengenyahkan COVID-19, lebih baik kita mengambil langkah radikal yang pasti ketimbang mengambil langkah setengah hati, ya kan? Karena nyawa manusia tak akan kembali kalau dia mati, ya kan? Ya. Berarti gini bang, seandainya ada kepala-kepala daerah yang notabene itu di tingkat 1 dan tingkat 2, apabila mereka menganggap langkah lockdown itu bisa menyelamatkan rakyatnya, bisa menyelamatkan nyawa rakyatnya, berarti boleh nggak Pemda itu memberlakukan sistem lockdown di daerahnya masing-masing? Nah, itu kritik saya kepada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan Permenkes Nomor 09 2020. Itu
Kalau misalnya kepala daerah mau menerapkan langkah-langkah tertentu, langkahnya cuma satu saja, yaitu PSBB. Itu pun mereka harus mengajukan permohonan terlebih dulu kepada Kementerian Kesehatan. Mereka menyertai dengan syarat-syarat. Nanti Kementerian Kesehatan itu akan melakukan evaluasi. Lalu setelah itu nanti akan diberikan semacam sertifikasi, silakan Anda melakukan PSBB. Hanya PSBB. Bayangkan, pilihannya cuma satu dan itu birokratis. Padahal menurut saya, harusnya kepala daerah sebagai yang berdiri di garda terdepan untuk menyelamatkan nyawa rakyat, diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk bisa menerapkan pilihan-pilihan kebijakan yang memang dibolehkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan masyarakat. Mulai dari PSBB sampai lockdown di rumah, sampai kemudian karantina di rumah misalnya, staying at home dengan resiko memberikan kebutuhan pokok misalnya. Tapi sayangnya pilihan itu tidak diberikan. Pemerintah pusat selalu mengatakan bahwa ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Memang iya, kewenangan pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat bisa beri mandat langsung ya, by law kepada pemerintah daerah. Nah, nanti misalnya pemerintah daerah melihat kondisi di wilayahnya sudah red zone, sudah zona merah misalnya. Lalu dia ingin menerapkan tidak hanya PSBB, tapi dia pakai lockdown rumah. Karena ini kondisi darurat, dibolehkan terlebih dulu melakukan kegiatan itu. Tapi misalnya dalam jangka waktu 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, kepala daerah tersebut melapor kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Lalu Kementerian Kesehatan mengevaluasi, kan mestinya begitu. Nah, kalau itu kan ada fleksibilitas ya. Jadi geraknya bisa lincah, bisa agile. Tapi kalau sekarang, coba bayangkan, kalau misalnya birokratis, ada 500 kabupaten kota, kemudian ada 34 provinsi. Kalau semuanya harus mengajukan izin terlebih dulu dan harus dievaluasi izinnya, saya kira musuh kita sudah terlalu dalam menginfiltrasi kita, yaitu COVID-19 ini. Jadi baru-baru ini kan Presiden Amerika Donald Trump menyatakan bahwa I'm a president of war. Iya. Nah, menurut Abang perlu nggak misalnya Presiden Jokowi juga menyatakan itu, karena kita mungkin menganggap ini perang, atau mungkin negara menganggap ini enteng aja bukan perang kali ya? Atau gimana menurut Abang? Iya. Seperti itu, Bang? Pernyataan darurat kesehatan masyarakat oleh Presiden Jokowi pada akhir Maret yang lalu ya, 31 Maret itu adalah sebuah pernyataan perang sesungguhnya, yaitu perang melawan pandemi yang bernama COVID-19. Jadi kalau kita bicara kondisi darurat, itu kan sebenarnya kita dalam kondisi kita siap tempur. Cuma musuhnya beda-beda. Nah, ini musuhnya adalah virus atau COVID-19. Itu sudah terjadi. Hanya masalahnya gerak langkahnya tidak seperti orang yang mau perang. Ya tadi sebagai contoh misalnya pilihan kebijakannya tidak radikal, hanya PSBB. Lalu kemudian itu pun pemerintah daerah harus izin, harus evaluasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak tahu sebenarnya strategi yang tegas, strategi yang jelas dari pemerintah untuk memerangi COVID-19 ini. Jangan-jangan sebagian elemen dari pemerintahan berpikir save by the bell. Jadi save by the bell itu ya kita tunggulah musim panas ya kan, kira-kira begitu. Nanti virusnya mati sendiri. Wah, kalau berpikirnya begitu kan luar biasa. Menurut saya nyawa manusia kok seperti dipermainkan. Coba kita coba dengan lockdown 14 hari, semua di clean up, semua dibersihkan kan, semua di desinfektan, kemudian perbatasan ditutup misalnya terhadap daerah-daerah yang red zone ya kan. Saya kira dunia kan tidak akan kiamat, perekonomian tidak akan kiamat, tetapi mungkin nanti akan membawa kemajuan luar biasa. Karena beberapa negara yang melakukan lockdown itu sudah berhasil mengurangi secara signifikan. Salah satunya yang saya baca ya, Allahu a'lam benar apa enggak, Vietnam misalnya. Vietnam udah luar biasa majunya. Karena kalau kita mau lihat memang ya cari penduduknya yang banyak. Vietnam kan termasuk jumlah penduduknya di ASEAN saya kira nomor 2 setelah Indonesia ya. Angka penduduknya juga di atas 100 juta lebih. Nah sehingga orang mengatakan, tapi kan itu negara ini kita tidak bicara tentang sistem pemerintahan. Yang kita bicarakan adalah leadership, kepemimpinan, kondisi darurat di mana pemerintah itu bisa menggunakan langkah-langkah extraordinary.
ya. Tetapi tadi ketika kita menyuruh orang untuk di rumah saja, berarti kan kita mewajibkan orang di rumah saja, ya jangan lupa penuhi haknya, yaitu haknya atas kebutuhan pokok. Tapi sekali lagi yang mampu tetap di drop tapi membayar dengan harga pokok. Jadi ada partisipasi masyarakat begitu. Oke, jadi kondisi sekarang ini bisa dikategorikan sebagai keadaan perang. Iya, perang melawan virus 19 karena kan sudah dinyatakan kondisi darurat. Tapi kan kita melihat langkah yang ditunjukkan tidak menunjukkan bahwa ada kedaruratan itu gitu loh. Nah, ini kritik terbesar saya kepada langkah yang dibuat oleh pemerintah. Katakanlah orang seperti kita kan tidak ahli, banyak orang mengkritik saya misalnya. Itu kan di pemerintah sudah punya ahli-ahli semua, mereka sudah berhitung dan lain sebagainya. It's okay. Tapi jangan lupa kan variabel di pemerintahan tuh banyak, ya kan? Ada orang yang mungkin berpikirnya mengenai dampak ekonomi lebih berat, ya kan? Dampak finansial. Ada juga yang punya vested interest misalnya karena punya kepentingan dagang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi jangan berpikir bahwa seolah-olah bahwa orang dalam pemerintahan itu berpikirnya lurus semua, belum tentu. Karena itulah penting komponen society mengingatkan bahwa di balik pertimbangan apapun, nyawa manusia jelas jauh lebih berharga, ya kan? Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Iya. Channel Abang juga Abang nyatakan di sini ya. Iya. Ini ada yang gue bacakan dari judulnya nih Bang. Iya. Ingin Jokowi mundur, bagaimana caranya? Maksudnya apa nih Bang? Waduh, ini macan idealis ini sudah mulai mancing-mancing ini, mancing-mancing macan keluar. Tidak ya. Nanti tolong dibaca persis ya. Nanti dibaca persis. Karena begini, di channel saya itu ada rubrik yang namanya Rayu. Nah, Rayu itu adalah Roughly Answer You Understand, ya kan? Nah, salah satunya adalah ada yang bertanya, karena Presiden Jokowi dianggap tidak mampu menangani COVID-19, ya, maka kata dia, saya pengennya mundur saja, kan begitu. Ah, keinginan dia, kan kita tidak tahu. Pertanyaan dari netizen seperti itu. Iya, kita kan tidak tahu itu keinginan rakyat atau keinginan dia saja kan. Tapi sebagai akademisi dan sudah berjanji kan mau menjawab pertanyaan, saya jawab. Saya bilang kalau mau memundurkan presiden itu ya harus dengan cara yang konstitusional. Itu yang namanya impeachment. Impeachment itu kan ada syarat-syaratnya. Syaratnya kan tadi saya sudah sebutkan. Menurut Abang, apakah presiden sudah memenuhi syarat itu tadi Bang? Nah, untuk mengatakan memenuhi syarat itu atau tidak, kan perspektifnya ada dua, ya kan? Perspektif politis dan perspektif legal. Kalau perspektif politik, ya itu serahkan kepada DPR, itu perspektif politik. Karena kalau kita bicara tentang impeachment proses, mulainya dari DPR. Tapi kalau perspektif legal konstitusional, kan saya mengatakan, kita harus mengatakan apakah ada tuduhan presiden mengkhianati negara atau tidak. Kalau tidak ya nggak bisa. Apakah ada tuduhan presiden melakukan korupsi atau tidak. Kalau tidak bisa. Apakah presiden melakukan penyuapan, melakukan perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat. Nah, sepanjang itu tidak bisa dibuktikan semua secara legal konstitusional, ya tidak bisa memundurkan presiden, kan begitu. Bagaimana kalau nanti tiba-tiba yang ada kegiatan ekstra konstitusional seperti zaman Pak Harto, ya itu soal lain itu. Itu soal yang maksudnya gimana Bang? Gini, di dalam hukum tata negara itu adalah ada yang namanya langkah konstitusional, ada yang namanya langkahnya ekstra konstitusional. Ekstra konstitusional itu ya extraordinary, sudah di luar konstitusi. Ini menarik banget memang berdiskusi dengan Bang Refli Harun ini. Kadang bicara politik dan hukum ini kan tidak bisa terlepaskan Bang, dua-duanya Bang ya. Iya. Ada tekanan politik, ada tekanan hukum. Iya, itu kalau hukum dan politik itu ya seperti two side in one coin. Jadi dua sisi dari mata uang yang sama gitu. Ya, kadang-kadang politik bisa kalah oleh hukum, kadang-kadang hukum bisa kalah oleh politik. Bang, tanggapan Abang bagaimana menurut itu Bang? Sebenarnya memang kan hukum dan politik itu berkelindan ya. Kalau kita bicara tentang misalnya kondisi sekarang, kadang-kadang memang ya kita tidak bisa melepaskan keduanya.
tuntutan politik itu bisa berbuah hukum, ya kan? Tuntutan hukum bisa berbuah politik. Contoh misalnya tuntutan politik itu ya apa saja. Misalnya tentang presiden harus begini dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia mengeluarkan produk hukum, kan begitu. Artinya tuntutannya kan awalnya politik, tapi keluarnya hukum, ya kan? Tapi bisa juga tuntutannya hukum, tapi keluarnya langkah politik, ya kan? Kira-kira begitu. Jadi presiden maksud aku gini, Bang. Iya. Maksud aku kan, kadang sesuatu yang kalau di Sumatera Barat itu ada namanya adat bahasa di Sarak bahasa di Kitabullah. Iya. Ini ada tingkatannya. Iya. Tingkatan dari sisi hukum sama sisi tingkatan yang lain, gitu kan? Iya. Tadi kita bicara hukum ketatanegaraan-negaraannya. Apabila ada suatu kebijakan politik yang melanggar hukum, kadang itu bisa dijalankan, Bang. Tanggapan Abang bagaimana, Bang? Iya, sebenarnya begini. Kalau kita belajar hukum tata negara, memang kita tidak bisa belajar yang lurus-lurus saja. Saya kasih contoh ya. Kadang-kadang fenomena politik itu bisa membypass hukum, tapi masyarakat membiarkan. Saya kasih contoh. Presiden Habibie ketika menggantikan Pak Harto, kan harusnya kan habis sampai masa jabatannya. Dia menggantikan Pak Harto tahun 98. Ya kan? Harusnya kan berhentinya tahun 2003 tuh. Tapi tiba-tiba Presiden Habibie mengatakan tahun 99 pemilu dipercepat. Itu sebenarnya langkah ekstra konstitusional karena konstitusi mengatakan dia menggantikan presiden sampai habis waktunya dan pasal itu belum berubah. Nah, satu, tapi semua orang menyepakatinya, ya kan? Sama seperti misalnya Abdurrahman Wahid. Ketika dilengserkan pada waktu itu. Otomatis hukum bisa gugur. Iya. Ketika Abdurrahman Wahid digugurkan atau di-impeach pada waktu itu, persoalannya sebenarnya sesungguhnya bukan langkah-langkah yang ditetapkan oleh staf MPR, yaitu misalnya memorandum dari DPR, 3 bulan tidak digubris, memorandum kedua 1 bulan tidak digubris, kemudian sidang istimewa dan lain sebagainya. Pada waktu itu main bypass saja karena ada eskalasi yang luar biasa, sampai kemudian kita tahu bahwa Gus Dur melakukan langkah radikal membubarkan DPR, kan begitu? Yang sebelumnya diawali dengan pemberhentian atau pemecatan Jenderal Bimantoro sebagai Kapolri, kan begitu? Digantikan Jenderal Khairuddin Ismail. Ya, dengan dekret, ya kan? Nah, dalam hukum tata negara, dekret presiden seperti itu, kalau dia didukung oleh komponen masyarakat, maka dia menjadi hukum baru, jadi teori post factum. Tapi kalau dia tidak didukung, ya nasibnya seperti almarhum Gus Dur. Nah, yang didukung itu siapa misalnya? Bung Karno ketika mengeluarkan dekret 5 Juli 1959. Dia kan membubarkan konstituante kan. Kemudian DPR hasil pemilu dia juga bubarkan, dia bikin DPR GR, kan begitu. Lalu kemudian dia perlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, menggantikan UUDS, ya kan? Lalu menihilkan kerja konstituante yang hampir selesai. Tapi karena didukung secara post factum, maka 5 Juli 59 itu dianggap sebagai tatanan hukum yang baru, kan begitu? Karena dia katakanlah menjebol tatanan hukum yang lama dan kemudian tatanan hukum baru diciptakan melalui langkah politik, bukan langkah hukum. Nah, begitu. Jadi paham ya? Jadi hukum dan politik itu kadang-kadang bisa saja orde atau tatanan hukum dibentuk karena langkah politik, langkah revolusioner, tapi sebaliknya politik dibentuk karena hukum. Yaitu jadi kita tidak bisa membedakan secara saklek, tapi karena komitmen kita adalah negara hukum, ya, negara konstitusional demokratis, sedapat mungkin, ya kan, langkah-langkah itu diwadahi dengan hukum yang sudah ada, terutama konstitusi kita. Jadi tetap langkah-langkahnya konstitusional. Jadi saya bukan penganjur langkah-langkah yang ekstra konstitusional. Ingat loh begitu ya. Ini menarik banget Bang, karena apa? Ini lebih berbahaya orang-orang hukum yang berpolitik jadinya. Makanya saya kan tidak mau makanya kan saya tidak mau berpolitik, ya kan? Saya udah mengatakan saya pengen objektif. Di channel saya itu ada namanya jalan lurus. Jadi saya mau mengemukakan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya pahami, ya. Jadi saya tidak mendukung 01, 02 karena tidak relevan lagi, ya kan? Masih ada emang itu? Oh, sekarang masih banyak.
Masih banyak. walaupun saya bilang jagoannya sudah masuk kolam juga ya kan, tapi kan ada jagoan baru yang diciptakan atau digadang-gadang ya. Ini soal politik lah. 04 ya? Ada 03 yang waiting list. Tapi jangan salah, 01 bisa jadi 02, 02 bisa 01. Kan politik kan dinamis. Karena itu tidak boleh baper dalam politik. Nah, di dalam channel saya ada juga baperin ya kan. Baperin. Ini kayak menarik nih. Iya. Kayaknya gue perlu browsing lagi channel-channel abang satu persatu ntar nih. Oh iya, Semua, iya. Buat kalian yang kira-kira ingin sekali mendalami apa isi kepala Bang Refli, ini udah ada berapa video Bang? Udah ada 10-11 video ya? 13 video. Karena hari ini saya upload 2 video, satu seri sebenarnya, tapi saya split 2 karena 30 menit. Jadi ada 13 video kalau saya tidak salah. Iya, coba kalian kepoin aja deh langsung, kepoin langsung ke Bang Refli ini, channelnya siapa tahu menarik. Kalau nggak menarik ya di skip aja, nggak apa-apa. Insya Allah menarik ya. Karena Bang Refli ini punya pandangan yang unik-unik biasanya. Ya insya Allah menarik ya kan. Kita kan tidak boleh juga kaku-kaku kan kalau untuk mendidik masyarakat. Makanya kadang-kadang saya bersenandung. Walaupun suara jelek, yang penting berani nyanyi kan. Coba lihat di channel saya berani nyanyi ya kan. Gue lihat lu nyanyi lagu. Iya. Suara boleh pas-pasan, yang penting keberanian. Sama istri ya? Sama istri. Rumah itu di taman ya? Iya, gitu. Karena kan kita nggak boleh kemana-mana, ya kan? Karena kalau gue pribadi gini Bang, Iya. sombong nih Bang, kalau untuk tataran channel di wilayah politik dan gini-ginian nih biasanya masih di atas lah. Iya, makanya. Jadi gini Bang. Makanya saya mau diwawancarai oleh Macan Idealis kan? Oh siap. Iya, Maksud gua gitu. kalau- Mudah-mudahan nanti subscriber Macan Idealis juga subscribe channel Refli Harun, kan lumayan. Kalau menurut gue pribadi, sebenarnya awalnya gue mulai bikin di channel YouTube yang seperti ini kontennya. Gue melihat biasanya dulu kan tokoh-tokoh besar itu Bang selalu membuat satu macam tulisan biasanya. Iya. Tokoh-tokoh besar, mau itu politisi besar, mau orang-orang hukum yang besar, selalu biasanya bikin satu tulisan berupa buku. Iya. Nah hari ini Bang, di zaman sekarang ini, zaman now ini, yang agak bergeser, orang mempelajari, menggali suatu ilmu. Sekarang mereka banyak teman-teman milenial ini Bang banyak menggali ilmu bukan dari buku lagi, tapi dari hal-hal seperti audiovisual. Iya, iya. Nah makanya disitulah gue mau membuat coba satu gerakan. Gue harus tuangkan semua pemikiran gue, tuangkan semua pemikiran senior gue yang pintar-pintar misalnya kayak Bang Refli Harun gini. Amin. Dalam suatu konten audiovisual. Iya. Makanya jadilah Macan Idealis Bang. Oke. Jadi tujuan gue sebenarnya awalnya itu Bang, tujuannya awalnya kita menulis suatu buku tapi berupa bentuk buku audiovisual. Oke. Nanti Bisa kan? di channel saya ya ada rubrik, ada program namanya CLBK. Bukan cinta lama bersemi kembali. Itu CLBK tuh cara lo belajar konstitusi. Oh cocok, keren. Cara lo belajar konstitusi. Jadi saya nanti ngasih pelajaran tapi pengen dengan cara bertutur ya kan. Orang tidak usah berpikir sambil tidur-tiduran pun ngerti. Jadi jangan berat karena ini for public ya. Jadi karena dia for public, bahasanya pun harus bahasa yang gampang dimengerti. Nanti saya setelah ini kalau memang masih ada waktu belum gelap, saya mau syuting CLBK itu ya, cinta lama bersemi kembali itu ya. Ingat cara lo belajar konstitusi. Bersemi kembali beneran Bang. Bang, Iya. Bang ya. Iya. Kapan kita collab lagi Bang? Oke. Kalau misalnya gimana Abang kabar-kabarin deh Bang. Amin. Oke. Siap. Jangan lupa ya. Bang Refli. Jangan lupa di situ ditulis tuh Refli Harun ya spellingnya. Oke ya. Good ya. Oke, subscribe. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sobat Hera sekalian, demikian tadi kolaborasi saya dengan channel Macan Idealis. Jangan lupa terus ikuti channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin di jalur yang khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.